Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya bangunan dari 1000 tahun lalu yang dibuat tanpa teknologi canggih, malah bisa jauh lebih awet daripada banyak gedung di sekitar kita sekarang? Nah, yuk kita coba kupas misteri ini bareng-bareng. Coba deh, kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, bangunan modern kita, ya umurnya baru 50 tahun aja, mungkin udah butuh renovasi besar-besaran. Di sisi lain, mahakarya kuno ini udah 1000 tahun lebih, dihajar gempa, diguyur hujan, kepanasan, tapi tetap berdiri kokoh. Aneh ya? Bener-bener sebuah paradoks yang bikin kita penasaran. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya mereka bisa bikin itu semua? Loh, ini kita ngomongin zaman tanpa laser loh. Nggak ada derek hidrolik, nggak ada semen instan. Yuk kita bedah rahasia di balik kejeniusan mereka satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Studi kasus nomor 1, Borobudur yang luar biasa megah itu. Tapi eits, jangan bayangin ini cuma tumpukan batu biasa. Anggap aja ini puzzle raksasa yang disusun dengan presisi sempurna. Bayangin, ada lebih dari 2 juta balok batu vulkanik. 2 juta! Dan setiap batunya itu dipotong dengan presisi yang gila banget terus dipasang pas di tempatnya. Skalanya aja udah bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, jeniusnya itu di sini. Mereka sama sekali nggak pakai perekat, nggak ada semen. Terus, mereka juga bikin sistem drainase di dalamnya yang canggih banget buat ngatasin air hujan. Dan relief-reliefnya itu bukan cuma hiasan loh. Itu kayak buku filsafat raksasa yang dipahat di batu. Ini dia nih rahasia utamanya. Namanya sistem interlocking atau gampangnya sistem kunci batu. Jadi, tiap batu itu dipahat khusus supaya bisa ngunci ke batu-batu di sebelahnya. Persis kayak potongan puzzle 3D. Nah, inilah yang bikin Borobudur kuat banget. Tahan banting sama waktu dan gempa. Oke, dari Borobudur kita geser sedikit ke Prambanan. Nah, kalau di sini tantangannya beda lagi. Bukan cuma soal banyaknya batu, tapi soal ketinggian. Kita ngomongin bangunan yang menjulang tinggi, langsing seolah-olah nantangin gravitasi. Keren banget. Coba bayangin deh, ini masalah teknik yang pusing banget. Gimana caranya ngangkat batu segede gaban, beratnya ratusan kilo, puluhan meter ke atas, cuma pakai tenaga manusia dan alat super sederhana. Gimana coba? Ternyata jawabannya ada di kecerdasan mereka yang luar biasa. Kemungkinan besar nih mereka pakai kombinasi beberapa cara. Bikin jalur landai dari tanah, pakai sistem katrol sederhana dari kayu dan tali, dan yang paling penting, kerja sama ribuan orang yang kompak banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Teknologi tercanggih mereka itu ternyata bukan alat, tapi mindset, pola pikir. Bayangin sabarnya mereka ngerjain hal yang sama berulang-ulang dengan presisi sempurna. Dan konsisten, dari batu pertama sampai batu terakhir, kualitasnya dijaga. Oke, sekarang kita tinggalin dulu candi-candi raksasa. Kita lihat kejeniusan lokal yang nggak kalah bikin takjub. Kenalin, ini rumah adat Karo Siwaluh Jabu. Ini sebuah mahakarya ketahanan. Lihat ini, tahan gempa, tanpa satu paku pun. Gila kan? Kedengerannya kayak mustahil. Gimana ceritanya bangunan bisa kuat kalau nggak dipaku? Justru harusnya rapuh dong. Nah, ini rahasianya. Kuncinya itu bukan kaku, tapi fleksibel. Jadi bukannya pakai paku, mereka pakai sambungan kayu yang bisa gerak. Terus pondasinya itu ditaruh di atas batu, jadi kayak perendam getaran alami gitu. Hasilnya, pas ada gempa, rumahnya itu ikut bergoyang, menari bareng gempanya, bukan ngelawan. Ini kan prinsip yang sama kayak teknologi anti gempa modern, tapi mereka udah nemuin ribuan tahun lalu, cuma pakai kayu sama batu. Oke, setelah kita lihat 3 contoh tadi, Borobudur, Prambanan, Siwaluh Jabu, kita bisa tarik kesimpulan. Ada satu level kejeniusan di sini yang kalau pakai istilah modern tuh bisa dibilang mengerikan. Eits, tapi mengerikan di sini bukan serem ya. Maksudnya itu saking hebatnya. Ya, mengerikan di sini tuh maksudnya awesome banget sampai bikin merinding. Karyanya presisi banget, canggih banget buat zamannya sampai kita mikir gimana sih caranya mereka bisa kepikiran dan bikin ini semua hampir nggak masuk akal. Bayangin aja, presisi tingkat dewa tanpa laser, tanpa alat ukur digital. Tiap sudut, tiap sambungan, semua diukur dan dipotong sempurna. Modalnya? Cuma alat sederhana dan pemahaman yang dalam banget soal bahan. Dan gak cuma presisi loh, seninya juga. Mereka bikin ukiran super detail di tempat-tempat yang mustahil dijangkau. Di atas-atas, di sudut-sudut sempit. Ini bukti dedikasi mereka tuh bukan cuma soal yang penting jadi, tapi totalitas. Kutipan ini ngena banget kan? Dengan segala keterbatasan mereka,
Hasil kerja para arsitek kuno ini seringkali melampaui apa yang kita capai hari ini dengan semua teknologi canggih kita. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Jadi, intinya apa nih? Apa sih rahasia mereka sebenarnya? Jawabannya tuh bukan soal teknologi alien atau ilmu gaib yang hilang. Bukan. Jawabannya jauh lebih fundamental. Ini dia, inti dari semuanya. Justru karena mereka nggak punya teknologi canggih, mereka jadi terpaksa untuk jadi super kreatif, super sabar, dan super hebat. Keterbatasan itu bukan jadi tembok penghalang buat mereka, malah itu jadi sumber kejeniusan mereka. Coba pikirin deh, mereka emang nggak punya AutoCAD, tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, waktu dan kesabaran. Mereka nggak punya mesin potong canggih, tapi mereka ngerti banget karakter batu dan kayu. Nggak punya simulasi komputer, tapi punya kerja sama tim yang solid dan konsistensi tingkat tinggi. Nah, itulah teknologi mereka. Sekarang coba bayangin gimana jadinya kalau kita gabungin dua dunia ini. Kita ambil mindset kuno, kesabaran, presisi, pemahaman mendalam soal material, terus kita pasangin sama kekuatan teknologi modern kita. Wah, potensi yang bisa kita capai itu nggak ada batasnya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Nggak peduli kamu itu arsitek, seniman, insinyur, atau apapun profesimu, prinsip apa sih yang bisa kamu comot dari Borobudur dan Siwalujabu ini buat kerjaanmu sehari-hari? Mungkin soal kesabarannya? Atau soal fleksibilitasnya pas ketemu masalah? Atau soal kekuatan kerja sama tim? Soalnya, kejeniusan kuno ini bukan cuma cerita sejarah. Ini inspirasi yang nggak akan lekang oleh waktu.